Salam saudara-saudari. Hari ini kita melihat kitab Ayub pasal yang ke-8 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Terlebih dahulu jawaban dari temannya, reaksi dari pasal keempat, Elifas. Kemudian jawaban Ayub terhadap respon dari sahabatnya dari pasal 6 sampai 7. Elifas merasa dia mengira Ayub pun bermasalah dari segi keagamaan untuk melihat dia, dan salah satu sahabatnya dari segi lain melihat Ayub. Kita lihat jawaban Ayub terhadap respon Elifas sangat punya perasaan, dan dia mencelah kembali jawaban respon dari sahabatnya. Dan setelah selesai Ayub berbicara, sekarang giliran dari sahabatnya yang ketua, yaitu Bildad. Dia dari segi yang lain melihat Ayub. Sahabat-sahabatnya melihat Ayub dengan kesengsaraan apa dia melihat, dan mengapa sampai Ayub sampai segalanya sudah tidak ada lagi, dan apa yang terjadi. Dan mereka melihat dari segi mereka, dan mengapa orang ini dulunya sangat berjaya, dengan begitu cepat semuanya sudah tidak ada apapun, baik anak maupun rumah, segala hartanya semuanya tidak ada lagi. Kesehatan pun sudah tidak ada, dan istrinya pun demikian mengatai dia, dan dia hanya memiliki cuma nafas, dan bahkan dia sendiri ingin mati, sangat depresi. Mengapa bisa demikian? Dulu dia mengajar orang, dia sangat lihai di orang timur yang sangat kaya. Dengan sekejap semuanya tidak ada lagi. Mengapa bisa demikian? Teman-temannya. Bagaimana melihat Ayub? Mengapa bisa demikian? Ia memang menemani dia 7 hari 7 malam, karena melihat penderitaan yang sangat berat apapun tidak diungkapkan. Dan mereka bersabar dalam 7 hari 7 malam, dan sekarang ingin berbicara, dan sekali berbicara mengatakan kata-kata yang tidak enak didengar. Satu dari bingkai keagamaan melihat Ayub, menjelaskan mengapa Ayub bisa demikian, dan Ayub tidak bisa terima, dan yang telah kita sampaikan. Dan sekarang lihat sahabat yang kedua berbicara kepadanya. Saya melihat untuk menjawab, kalau kita melihat jawaban dari Ayub itu mudah bagi kita. Merasakan Ayub itu lebih mudah. Tetapi kalau menerangkan tentang sahabatnya harus punya poin, itu sangat sulit, karena terbalik. Sebab sahabatnya tidak tahu apa yang terjadi di surga. Mengapa Ayub bisa demikian? Mereka terus mencari penyebabnya, dan mereka di situ meneliti dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, dalam meneliti hal ini. Mengapa bisa demikian? Itu hal yang sangat sulit dan sulit untuk diterima. Bahkan penelitian mereka ini menjadikan satu menyalahkan
Jadi kita sebagai ketua sel harus menopang anggota sel atau kepada saudara-saudari kita, pada kerabat kita, atau bersama pemimpin kita, atasan kita berbicara. Kalau mereka dalam penderitaan ini, kalau kamu menyatakan menguraikan mengapa kamu demikian, maka kamu akan seperti sahabat Ayub, kamu akan jatuh kamu akan terjerumus. Ini adalah penelitian akal manusia, dan sepertinya satu hal yang pengajaran yang baik dan satu prinsip dari yang kelakuan atau perbuatan yang harus dilakukan. Yang sangat biasa atau dari adat istiadat, seperti elevasi dia dari penelitian keagamaan. Dan hari ini kita melihat Bildad, dia punya konsep yang kuno, boleh dikatakan demikian. Kalau kita punya sahabat, kita membahas mengapa menghadapi misalnya bencana kecelakaan, pasti ada keluargamu ada dosa demikian sehingga mengakibatmu kecelakaan. Kalau saudara kita dia di situ putus pacar, dia di situ menderita, kemudian kamu mengajar dia, pasti kamu terhadap orang tidak baik, pasti sikapmu ada masalah. Kalau tidak, mengapa perempuan baik-baik 1, 2, 3 perempuan baik-baik meninggalkanmu? Pasti kamu punya bermasalah akan sikapmu, dan sahabatmu itu melihatmu tidak tahu bagaimana menjawabmu. Kamu tidak mengurangi penderitaannya. Jadi kalau kita melihat orang dalam kesusahan, dalam penderitaan, kita jangan membahas menguraikan masalah mereka. Ini, dan di pasal ke-8 kitab Ayub memberikan kita terang apa? Saya melihat kebenaran dia orang yang saleh. Dia seluruhnya orang saleh dan jujur. Dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tetapi pada saat dia menemukan penderitaan, dia orang yang jujur. Sahabatnya dengan jadi dalam pengalaman, dalam bingkai-bingkai melihat Ayub, kesimpulan mereka, Ayub, kamu bukan orang yang jujur dan saleh. Kalau kamu orang jujur, tidak akan penderitaan ada padamu. Dan sekarang kamu dalam penderitaan, melambangkan kamu orang yang bukan saleh, orang yang tidak saleh. Kesempilan kepada Ayub itu satu tuduhan, dan ini memberikan kepada kita tema merasa kebenaran untuk terhadap orang yang jujur. Kita pun harus melihat dengan cara ini untuk melihat orang dalam penderitaan. Masuk dalam ayat, kita bagi dalam 3 bagian. Ayat 1 sampai dengan 10, poin yang pertama di dalam pemenggalan paragraf ini,
Bagi saya pun sulit untuk memberikan satu tema kecil. Saya memberi dengan cara kesimpulan untuk memberikan apa makna dari 3 poin ini. Tiga kata. Orang mengira, tanda koma. Allah Maha Kuasa, koma, pasti akan menghukum orang yang berdosa, mengangkat orang yang benar. Maka di sini saya ditambahkan orang mengira. Di sini orang mengira satu hal tentang membela keadilan. Dia mengira orang Allah yang Maha Kuasa, Dia yang Maha pasti akan menghukum orang yang berdosa dan mengangkat orang yang benar. Sebab mereka merasa Allah yang Maha Kuasa, orang yang merasa melihat dari kelakuan satu sahabat dari keagamaan dalam bingkai-bingkai mereka memohon permintaan mereka, yaitu dengan kelakuan. Tetapi mereka juga percaya Allah El Shaddai. El Shaddai adalah Allah Maha Kuasa. El adalah Allah. Shaddai adalah Maha Kuasa. Itu panggilan dalam perjanjian lama. Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menyatakan kepada Abraham, mengadakan perjanjian dengan Abraham. Dia berkata, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Jadi orang yang sempurna di hadapanku. Allah berfirman kepada Abraham, Aku Allah yang Maha Kuasa di hadapanku, jadilah orang yang tidak bercelah, yang sempurna, yaitu orang yang murni, iman dengan murni. Kamu orang yang berjalan di hadapanku, aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Di sini ada perbedaan dengan Ayub, tapi hampir sama. Dalam terjemahan di bahasa Inggris juga orang yang komplit, orang yang sempurna. Jadi kelakuanmu harus menyatakan aku Allah yang Maha Kuasa. Aku adalah Allahmu, aku ada kegiatan denganmu, aku bersama denganmu. Jadi semua kehidupan di dunia, baik itu bisnis atau anak, adakah kamu memilih yang aneh, segala hal ini kamu harus menyatakan, ya itu aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi dia mengikat perjanjian dengan Allah. Di umur 100 tahun dia melahirkan Ishak. Jadi ini adalah iman. Sampai di kitab Ayub, semua yang sempurna adalah komplit, termasuk kelakuannya. Di Ayub pasal 1
ayat 1 mengatakan bahwa Ayub adalah orang yang dia orang saleh dan jujur, menjauhkan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan sahabat-sahabatnya di ayat ke-8 dia kata, kamu adalah orang yang jujur dan benar dan orang yang menjauhi kejahatan, takut akan Allah. Terhadap Ayub, mereka tidak percaya kelakuan Ayub yang demikian. Ayat pertama sampai dengan 10. Di sini ada 3 poin yang kecil. Pertama, dia menyerang Ayub. Berapa lama lagi engkau akan berbicara begitu dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Kamu merasa benar sendiri. Semua perkataanmu seperti angin yang menderu. Dan ini juga perkataan dari Elifaz, yaitu yang kamu katakan itu seperti angin. Tapi demikian berkata seperti angin, kamu sekarang kedua sahabatnya, kamu berbicara seperti angin yang menderu. Semuanya tidak ada bukti. Semuanya palsu yang tidak bisa ditangkap. Perkataanmu sangat menggelincirkan, tidak nyata. Kamu mengatakan dirimu sendiri sungguh benar, sungguh baik. Kamu menggerutu pada Tuhan. Kamu merasa kamu orang yang benar. Sekarang kamu demikian, Allah tidak adil, tidak benar terhadapmu. Kamu ingin mati. Mengapa kamu demikian? Kamu menyalahkan Allah. Di poin ketiga dikatakan, masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan Yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Allah Maha Kuasa. Dikatakan Allah tidak akan membengkokkan keadilan. Yang Maha Kuasa tidak akan membengkokkan kebenaran. Di sini kan dikatakan Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. El bagaimana membengkokkan keadilan? Shaddai bagaimana membengkokkan kebenaran? Allah adalah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang Maha Kuasa, yang Ia perbuat segalanya. Sekarang yang kamu hadapi semua adalah keadilan dan kebenaran Allah. Mengapa kamu mengatakan Allah tidak ada keadilan dan kebenaran? Sekarang masalahmu, atau karena anak-anakmu berbuat dosa terhadap Allah, mereka menghadapi pembalasan. Ini adalah dosa keluargamu. Kamu sendiri tidak tahukah? Anak-anakmu berdosa. Mereka berdosa. Kemudian ayat kelima dikatakan, tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon balasan dari Yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai, Dia adalah Allah, Dia juga yang Maha Kuasa. Kalau kamu sungguh-sungguh mencari Dia, mohon belas kasihan, Dia pasti akan menjawabmu, sebab Maha Kuasa mendengar. Tetapi masalahnya di sini, kamu memang ada memohon kepada anak-anakmu setiap
tahun setiap anak-anakmu ada perayaan, kamu pun mempersembahkan persembahan. Seharusnya dia mendengarmu, karena kalian anak-anakmu berdosa. Tetapi mengapa dia tidak mendengar? El Shaddai mengapa tidak mendengar? Kalau engkau bersih dan jujur, Allah mengatakan Ayub dia orang yang saleh dan jujur. Kalau kamu bersih dan jujur, tidak berdosa, jujur, bersih itu tidak berdosa, jujur bukan kepalsuan. Kalau kamu tidak berdosa dan kamu jujur, apa yang kamu katakan Allah pasti mendengar. Maka ia tentu akan membangkitkan demi kamu, ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Sekarang rumah sudah tidak ada, anak-anak pun sudah tidak ada. Menyatakan semua ini kamu bermasalah, membuktikan kamu orang berdosa, kamu tidak bersih, tidak jujur. Kalau engkau bersih dan jujur, Allah tentu akan membangkitkan engkau. Dia pasti akan memulihkan rumah dan adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan sangat mulia. Bukan seperti sekarang, sebab Allah Maha Kuasa, Dia sangat berkuasa, Dia mendengar doa, tapi Dia mendengar doa orang-orang yang bagaimana? Dia mendengar orang yang bersih hatinya dan yang jujur. Sekarang masalahmu demikian, Allah tidak mendengar doamu. Jadi keadaanmu yang demikian, kamu dan anak-anak di keluargamu berdosa. Sekarang kamu dalam keadaan yang demikian karena dihukum Allah. Allah Maha Kuasa mengatakan di sini, Bildad merasa belum cukup. Melihat reaksi dari Ayub, Bildad tidak terima Ayub menjawab reaksi Ayub. Kamu mengatakan aku tidak didengar sebab aku tidak bersih dan jujur, tapi aku sesungguhnya bersih dan jujur. Jiwaku berkata demikian. Aku tidak bersalah. Aku demikian memohon kepada Allah. Tetapi hanya engkau yang mengatakan aku yang berdosa, doaku tidak ada gunanya. Engkau mengatakan aku tidak bersih dan jujur. Bildad melihat reaksi dari Ayub. Dia berkata lebih banyak lagi. Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu dan perhatikan apa yang diselidiki oleh nenek moyang. Sebab kita anak-anak kemarin kita tidak mengetahui apa-apa karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Di sini ada tanda koma. Kita seperti orang-orang kemarin, kita tidak mengetahui apa-apa. Hari-hari kita sangat pendek, kita tidak tahu diri kita sendiri, kita tidak mengenali dunia ini. Yang kita ketahui sangat terbatas. Dan hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi yang tidak bisa ditangkap. Kalau hari-harimu tidak bisa ditangkap, bagaimana kamu mengatakan kamu bisa mengetahui dirimu sendiri? Ayub, kamu mengatakan dirimu sangat saleh, sangat jujur. Sungguh,
Seberapa banyak kamu mengetahui dirimu sendiri? Sesungguhnya apapun kita tidak mengetahui apa-apa. Kalau tidak percaya, tanyalah kepada nenek moyangmu. Para nenek moyang pun bisa mengetahuimu. Sesungguhnya kita tidak mengetahui apa-apa. Ayat ke-10. Bukankah mereka yang harus mengajarkan engkau, yang harus berbicara kepadamu, dan lahirlah kata-kata dari akal budi mereka? Sekarang beritahu kepadamu, kita pun semua mati. Hari-hari kita sangat pendek. Apapun tidak tahu. Apapun kita tidak mengetahui apa-apa. Ayub, mengapa kamu mengatakan kamu tahu? Dengan dasar apa kamu mengatakan kamu orang yang saleh dan jujur? Dengan dasar apa mengatakan kamu orang yang bersih? Kamu orang yang berdusta. Tidak ada orang yang mengatakan diri sendiri sangat saleh dan jujur. Tidak ada seorang pun yang berkata dirinya tidak berdosa. Perdebatan ini sangat menghati terhadap kelakuan. Dan konsepnya pun sangat tegas. Ya, bersih, sebelah tidak bersih, sebelah tidak bersih, sebelah jujur atau tidak jujur, tidak ada tengah. Atau tidak mengatasi di atasnya. Jadi secara dan juga dengan kelakuan membagikan. Ini orang baik, ini orang jahat. Tetapi orang-orang yang demikian, yang membagikan orang-orang dunia ini, sesungguhnya dia menghakimi dirinya sendiri. Bukan hanya dia tidak bisa menghibur Ayub, sesungguhnya dia pun tahu dia ada kepalsuan. Jadi dia paham akan dirinya sendiri, sebab dia memikirkan dunia, demikian dia membagi-bagikan. Adakah orang yang sungguhnya jujur dan saleh? Dia merasa tidak ada. Jadi Ayub, dia bukan orang yang saleh dan jujur. Sebab dia melihat dirinya sendiri pun bukan orang yang saleh dan jujur. Jadi dengan cara pemikiran demikian, dia memikirkan orang lain. Jadi di dalam dunia, semua orang yang merasa jujur, mereka pun tidak jujur. Semua orang yang palsu, mengarahkan orang di dunia semuanya berpalsu. Dan juga kalau orang maling, maka dia akan menganggap seorang sedunia ini juga pemaling. Orang yang berakar pahit dan merasakan orang sedunia ini juga akar pahit. Dia tidak bisa menerima kalau orang tidak ada kepahitan. Cara memikirkan demikian, di dalam hidup saya sangat dalam merasakan. Saya orang yang simple. Tapi teman-teman saya merasa saya bukan orang yang simple, merasa saya bohong. Mereka tidak bisa terima orang yang begitu simple, mengikuti Allah dengan tanpa alasan mengikuti Allah. Kamu demikian mengikuti Allah pasti ada tujuan. Mereka tidak bisa terima. Ini adalah keluar dari kelakuan, bukan dari konsep atau dari konsep hitam putih. Kalau bukan hitam ya putih. Kalau saya hitam maka seluruh dunia juga hitam. Cara pemikiran yang bodoh. Orang yang seorang pemaling, dia pun akan terus menjaga-jaga agar orang lain jangan mencuri barangnya. Orang yang
orang yang menipu dan selalu berpikir orang-orang akan menipu dia. Demikian satu penderitaan. Bildad mengatakan Ayub, kamu bukan orang yang bersih, bukan orang yang jujur. Allah yang Maha Kuasa, hari ini yang terjadi terhadap keluargamu karena kamu bukan orang yang saleh, bukan orang yang jujur. Kamu masih terus bertahan mengatakan diri sendiri orang yang saleh dan jujur berpegang pada firman Allah. Kamu masih berkata hanya yang tinggal nafasmu hanyalah firman Allah, kekuatanmu adalah firman Allah. Semuanya itu bohong. Dia tidak percaya, dia tidak bisa terima, dan terus dia berkata, poin kedua, ayat 11 sampai dengan 18. Manusia mengira, tanda koma, cepat bangkit, cepat juga kering. Pasti orang yang berpura-pura takut akan Tuhan. Bildad menganggap seseorang seperti Ayub, dia sangat cepat kaya. Dari awal dia sudah menjadi orang terkaya di sebelah timur. Dia berjaya, tetapi setika apapun sudah tidak ada, maka keringlah dia. Mengapa begitu cepat? Mengapa bisa demikian? Allah yang Maha Kuasa. Sebab Allah yang Maha Kuasa. Jadi begitu cepat dia kaya, dengan cepat dia kering, pasti karena takut akan Allah terhadap Allah itu palsu. Dan demikian dalam ayat orang yang berpura-pura dalam Allah seperti dapat daun pandan yang dapat kapan dan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawat, atau mensiang tumbuh subur kalau tidak ada air. Semua ini harus bukti baru bisa bertumbuh. Pandan atau mensiang pun sama. Harus ada dasar bukti baru bisa dia bertumbuh. Sementara dalam pertumbuhan sebelum waktunya disabit, layu ia lebih dahulu daripada rumput lain. Pandan daun ini, mensiang ini, mereka cepat tumbuh dan cepat akan kering. Mereka bertumbuh cepat dari rumput yang lain. Mereka layu juga lebih cepat daripada rumput yang lain. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah. Maka lenyaplah harapan orang fasik, orang yang saleh, orang yang tidak saleh, orang yang berpura-pura berbuat baik. Maka harapan mereka akan lenyap. Mereka akan seperti pandan dan juga mensiang. Cepat tumbuh, cepat juga lenyap. Mengapa? Sebab pengalaman mereka melupakan Allah. Sebab mereka takut akan Allah itu palsu. Ayub merasa dirinya dia orang yang takut akan Tuhan, tetapi sahabatnya berkata itu palsu, apapun lenyap. Orang yang berpura-pura, dia orang yang munafik.
yang andalannya seperti benang laba-laba, kepercayaan seperti sarang laba-laba. Ia bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya itu tidak tetap tegak. Ia menjadikan tempat berpegang, tetapi rumah itu tidak bertahan. Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari, salurnya menjulur di seluruh taman, akarnya membelit tumbuhan batu, menyusup ke dalam sela-sela batu itu. Ayub, mengapa kamu begitu berjaya? Sesungguhnya kamu seperti pandan, kamu cepat kaya, cepat miskin. Mengapa begitu kamu mudah kaya? Sebab yang kamu andalkan adalah rumahmu, sebab kamu punya kekayaan dan mendapat untung yang lebih banyak lagi. Yang kamu andalkan adalah benang laba-laba. Benang laba-laba sangat besar, kamu mencarinya tetapi cepat pecah. Sesungguhnya yang ingin kamu pegang itu tidak dapat kamu pegang. Kamu menghadapkan berkelimpahan, tapi sebentar saja kekayaanmu akan lenyap. Kamu adalah orang yang munafik. Yang kamu andalkan itu bukan Allah. Yang kamu andalkan adalah hal material, yaitu kekayaan. Akar-akarmu sepertinya membelit dalam timbunan batu, sepertinya merasa oke. Tetapi pada saat Allah menghakimimu, maka seperti ayat 8, tetapi bila ia dicabut dari tempatnya, maka tempatnya itu tidak mengakui lagi. Katanya, belum pernah aku melihat engkau. Ayub, Ayub, yang kamu pegang, yang kamu sandarkan, bukan Allah. Kesalehanmu itu adalah palsu, kamu munafik. Yang kamu pegang adalah kekayaan material, dan itu adalah batu, seperti gelaga di dalam air. Dan juga mensiang di dalam sedikit air. Dan juga yang kamu pegang juga hal yang sedikit, bukan. Kamu berpegang pada hal material, tidak berpegang kepada Allah. Allah kita adalah Allah El Shaddai. Kalau kamu berpegang pada Allah, bagaimana mungkin orang merampas barang-barangmu? Kalau kamu berpegang kepada Allah, mengapa anak-anakmu bisa mati semua? Kalau kamu berpegang pada Allah, mengapa hamba-hambamu mati semua? Kalau kamu berpegang pada Allah, mengapa kamu sakit dengan menderita? Ini membuktikan semua itu yang kamu pegang, yang kamu sandarkan, yang kamu andalkan itu bukan Allah, tetapi hal-hal material, yaitu dengan kekuatanmu yang sedikit. Tetapi kamu pun tidak tahu, kamu hanyalah bayang-bayang. Kamu mengira kamu sangat lihai, sangat mengenal diri sendiri. Kamu mengira dirimu adalah sangat takut akan Allah. Sesungguhnya kamu munafik. Ini juga adalah palu yang berat. Sungguh, Allah adalah Allah yang maha kuasa. Iya. Ayub merasa dia sangat berpegang pada Allah. Segala kekuatan yang sukacitaku, yaitu tidak menyangkal firman Allah. Tetapi sahabatnya tidak demikian. Ayub tidak bisa diterima. Sahabat-sahabatnya tidak bisa melulurkan hatinya. Sebab sahabatnya dengan cara kelakuan untuk kalau kamu punya kelakuan baik, kamu takut akan Tuhan, kamu jujur, kamu tidak akan
hal-hal ini tidak akan terjadi padamu. Kita lihat di poin yang ketiga. 20 sampai 20. Orang mengira yang ditolak Allah, yang ditolak Allah pasti bukan orang yang saleh. Ini adalah kesimpulan dari Ayub. Sekarang Ayub telah ditolak Allah. Pasti Allah yang menolak dia, sebab Allah dia maha kuasa. Oke, sekarang dia ditolak Allah. Bagaimana Allah membengkokkan kebenaran dan keadilan? Tidak akan mungkin. Pasti Ayub sendiri dia yang telah membengkok dari kebenaran dan keadilan. Pasti Ayub dia tidak lagi saleh dan jujur. Ini satu perdebatan yang sangat gampang, kesimpulannya sangat mudah. Dan juga di dunia ini, baik di bumi dan surga, apa yang terjadi itu tidak semudah ini. Tetapi akal manusia hanyalah membedakan mana yang hitam dan putih. Dan dengan sederhana, dan bagaimana yang dikatakan dalam ayat 20. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang saleh dan Ia tidak memegang tangan orang yang jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Pembencimu akan terselubung dengan malu dan kemah orang fasik akan tidak ada lagi. Allah tidak akan menolak mereka dan bahkan akan membuatmu bersorak-sorak. Orang yang membenci akan mendapat malu. Kemah orang fasik akan tidak ada lagi. Allah Maha Kuasa, Dia pasti akan melindungi orang-orang yang saleh, orang yang jujur. Orang yang sempurna. Dan sampai di sini Ayub, kamu tidak ada pelindungan dari Allah. Kamu sudah tidak memiliki apa-apa. Sekarang dalam penderitaan. Sesungguhnya mengapa bisa demikian? Kalau kamu adalah orang yang sempurna, orang saleh dan jujur, Allah tidak akan menolakmu. Sekarang kamu ditolak Allah, mengapa? Allah pasti akan memberikan kepada orang yang saleh dan jujur dan menghukum orang yang jahat. Sekarang kamu dihukum oleh Allah. Mengapa kamu masih mengata dirimu orang yang saleh dan jujur? Sesungguhnya kamu munafik kalau kamu orang yang jujur. Ayub, sekarang kamu orang yang sempurna, pasti Allah akan membuatmu bersorak-sorai. Mengapa kamu begitu menderita? Allah Maha Kuasa. Kalau kamu orang baik saja, Allah akan memberi upah padamu. Kamu keadaan demikian, Allah tidak memberikan upah bagimu, bahkan Allah merusakmu. Ini juga satu palu yang untuk Ayub. Saudara semua, tahukah kamu percakapan Bildad dalam kelakuan, konsep kelakuan, masalahnya di mana? Yang dikatakan penampilannya memang benar. Iya, benar kan? Itu konsep yang biasa, tapi masalahnya di mana? Pertama, doa Ayub adakah menghasilkan? Allah tidak mendengar doa Ayub. Apakah Ayub tidak saleh? Dia tidak kudus?
doanya Allah tidak mendengar. Apakah dia tidak saleh? Dia najis? Apakah demikian? Walaupun Ayub tidak sempurna, dia najis. Dia orang berdosa. Di perjanjian di dalam Alkitab memberitahukan kita pada saat kita mengaku dosa, bukankah Allah telah mengampuni kita? Orang yang punya dengan konsep kelakuan, mereka tidak percaya akan doa. Mereka hanya percaya pada hasil dari kelakuan. Dengan pengajaran kelakuan menggantikan upah dari Tuhan. Tetapi iman kita, kebenaran apa? Iya, kita tidak sempurna, tetapi kita boleh berdoa. Kita bisa mengaku dosa. Orang yang mempunyai konsep dalam kelakuan, mereka tidak ada pengampunan, mahkota pengampunan. Kita bisa minta pengampunan Allah. Allah yang Maha Kuasa akan mendengar. Tuhan kita akan mendengar. Kedua, kalau orang yang dalam konsep kelakuan, keagamaan, mereka tidak punya belas kasihan atau anugerah. Yaitu kalau kamu berbuat tidak baik, ya itulah hukuman. Jelas. Jadi kamu dihukum karena kelakuanmu tidak baik. Satu gampang pembagian kelakuan, dan tengah-tengahnya sesungguhnya banyak hal dapat tidak walaupun kelakuan tidak baik, tetapi kita berdoa. Allah punya karunia. Dia tidak menghukummu. Allah punya pengampunan. Allah punya kasih karunia. Jadi kita mengandalkan kasih karunia. Dengan iman kita hidup, itulah sempurna. Amin. Sungguh kita tidak mengetahui apa-apa. Dia yang dikatakan mereka juga benar, sebab Ayub dengan sahabatnya tidak tahu apa yang terjadi di atas langit. Jadi pada saat kita tidak mengerti, kita harus memandang pada Allah. Jangan menganggap hal di surgawi itu tidak terjadi, dan jangan hanya melihat hal yang terjadi di bumi untuk melihat Yesus. Kita percaya pada Allah, tetapi kita sebagai sahabat yang terbaik, saya lihat kita, yaitu dengan menemani bersama untuk mencari Allah. Dan kalau merasa dia sangat menderita, temanilah dia. Dalam perasaan yang buruk, kita harus mendukung dia. Jangan menjelaskan, jangan membagikan, jangan menceraikan, mencerang. Kita harus berdoa, kita harus mohon belas kasihan, terus percaya. Jangan menjadi orang yang penuduh. Dan prinsip dalam kelakuan, prinsip keagamaan menjadikan kita pada kesengsaraan, penuduh dalam penderitaan. Mohon Tuhan untuk tolong kita. Haleluya. Haleluya. Kita menyembah Allah yang Maha Kuasa dalam hidup kita.
Haleluya. Ya, 见鬼都成真不愧。Allah Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha Kudus. Pada saat kami di dalam Engkau, kami mempunyai kekudusan dan ada kasih di dalam Engkau. Sebab Engkau mendengarkan doa kami berterima kasih. Engkau Allah yang Maha Kasih. Di dalam Engkau kami punya kasih di tengah-tengahmu, dan sehingga kami bisa berdiri di hadapan tatamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada saat kami datang di hadapan Engkau, kami mengaku sering-sering kami dengan menggunakan kelakuan, menggunakan prinsip dalam kelakuan untuk mendapatkan upah. Tetapi sesungguhnya Tuhan, kami tidak bisa dengan kelakuan, dengan perbuatan untuk mendapatkan upah. Kami hanya bisa datang di hadapan tata kasih karunia-Mu, datang di hadapan penghiburan ini, mendapatkan kasih karunia ini. Mohon Engkau untuk menolong kami dan berbelas kasihan kepada kami. Saudara semua, kita datang di hadapan Allah. Kita mohon Roh Kudus menerangi kita di dalam hidup kita. Apakah kita juga sering-sering membawa dengan prinsip kelakuan bingkai-bingkai ini? Kita sulit untuk mendengar dalam penderitaan orang, untuk mencurahkan segala penderitaan. Kita sangat tergesa-gesa agar dengan cepat menghalangi dalam keluar dari hal yang negatif. Kita mudah sekali untuk memperdebatkan, karena kamu menderita, karena kamu berdosa, karena kamu bersalah. Ini hasilnya. Kita ingin membenarkan mereka, dan juga mungkin di antara kita pun ada, terhadap di sini pun demikian. Kita merasa diri sangatlah buruk. Kita tidak ingin mendengar suara hati kita, bahkan kita terhadap diri sendiri banyak sekali menghakimi diri. Kita datang di hadapan Tuhan, kita mohon terang Tuhan menerangi kita. Adakah kita ada bingkai-bingkai dengan prinsip kelakuan ini di dalam hidup kita? Tuhan, ampuni kesalahan kami, sebab kami hanya berpikir dengan otak kami, dengan penalan kami. Pada saat kami melihat penderitaan orang, kami melihat kesusahan orang, kami mudah sekali untuk membagi-bagi, mencerahkan apa yang terjadi padamu. Hal ini mohon Tuhan Engkau mengampuni kami dengan penalan kami, dengan otak kami berpikir apa yang terjadi pada orang itu, tetapi kami tidak sehati. Kami tidak baik dengan orang yang menderita, berpikir dalam seginya untuk berpikir. Tuhan, ampunilah kami. Kami tidak bisa hidup bersama dengan mereka, bahkan dengan akal kami. Malah mohon Engkau menggunakan penaranan untuk menghakimi orang lain. Tuhan, ampunilah kami.
Tuhan mohon ampun di kesalahan kami dengan menggunakan saya mengira, kami mengira, dengan untuk membingkai orang lain. Kami sendiri merasa kami benar sendiri. Kami tidak mengerti akan keadaan orang lain, bahkan kami sendiri pun tidak mengerti akan diri kami sendiri. Bahkan kesusahan kami, penderitaan kami menekan semuanya ini. Hal ini yang tidak benar-benar benar itu adalah kami di hadapan-Mu. Tuhan ampunilah kami, sebab kami banyak sekali bingkai-bingkai ini membingkai. Kami ingin menjadi orang yang baik, kami ingin menjadi orang yang benar, tetapi sesungguhnya dalam kami tidak sanggup. Tuhan ampunilah kami, berbelas kasihan apa ada kami mengira berbuat baik ada mendapatkan hal yang baik, tetapi Tuhan, sesungguhnya semua kuasa itu di dalam tangan-Mu. Tuhan ampunilah kami sebab pengenalan kami akan Engkau sangatlah dangkal. Engkaulah Allah yang maha kuasa. Engkaulah yang mengetahui segala hal. Tuhan berilah kami agar bisa melihat apa yang terjadi di langit sana. Kami sangat tahu, kami hanya menggunakan pengertian kami untuk memberitahukan tentang Allah. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami tidak bisa masuk di dalam hati Engkau. Bahkan kami sendiri pun tidak bisa masuk di dalam hati sanubari kami. Tuhan, mohon Engkau tolong kami agar kami bisa mendapatkan kekuatan dari Engkau. Mohon sehingga kami bisa mendapatkan kasih karunia dari-Mu, sehingga kami bisa pakai pada orang lain. Tidak dengan pengetahuan kami, kelakuan kami untuk membingkai orang lain. Kamu tidak satu level tinggi untuk melihat orang lain, sebab Engkau demikian menerima kami. Engkau berkenan pada kami. Berilah Tuhan kami agar kami lebih lapang lagi dengan kasih karunia-Mu, agar kami mengerti akan keadaan orang lain. Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami. Mohon Engkau berbelas kasihan kepada kami. Sungguh mata kami ini buta. Kami setiap hari dengan hati untuk mengukur orang lain, baik kami sebagai ketua sel atau sebagai orang tua, orang pemimpin. Sesungguhnya hati kami tidak seperti apa yang kami pikirkan. Bahkan di dalam perkataan kami bukan putih, itu hitam. Kami hanya dua. Tuhan, mohon Engkau mengampuni kami. Mohon belas kasihan. Kami tidak mengenal diri kami sendiri, kan bahkan dalam pengembalaan kami juga takut, dan banyak sekali prinsip kelakuan kami pakai pada orang lain. Ampunilah kebodohan kami terhadap penghakiman terhadap lain, terhadap orang lain kami tidak mengenal, terhadap diri sendiri kami tidak mengenal. Tuhan, ampunilah kami dalam pengembalaan dengan mengenalkan Engkau bisa membantu orang lain, bukan untuk menjatuhkan orang lain. Tuhan, tolong kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Sorgawi, hari ini kami mau datang di hadapan Engkau dan berkah pada Engkau. Kami tidak melupakan anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami pun merasa diri sendiri kami benar. Kami pun tidak memberikan kasih kepada orang lain. Kami tidak menggunakan mata Engkau untuk melihat orang lain dan diri sendiri. Dengan bingkai-bingkai membingkai orang lain, membingkai diri sendiri. Sehingga kami tidak melihat akan Engkaulah yang Maha Kuasa. Sehingga kami tidak melihat karunia-Mu. Sehingga kami tidak melihat belas kasih-Mu. Bapa, kami hari ini datang di hadapan Engkau dan berkata, agar kami kembali di hadapan-Mu, percaya, bersandar kepada Engkau. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan kasih. Engkaulah Allah yang berbelas kasih kepada kami.
Tuhan, karena anugerah-Mu kami bisa berdiri di hadapan-Mu. Karena belas kasihan-Mu kami bisa orang yang diberkati. Jadi Tuhan, karena doa-doa kami bukan karena kelakuan kami atau usaha kami yang kami dapati, tapi Tuhan Engkau membuka mata kami agar kami melihat anugerah dan hati kami menampung anugerah-Mu. Kami bisa selalu merenungkan anugerah-Mu, merangkul anugerah-Mu, semua datang dari Engkau, bukan kami, bukan usaha kami. Tuhan, kami datang di hadapan hari ini menerima anugerah dari-Mu. Saudara semua, kita juga berdoa. Kita berdoa juga kalau dalam kesusahan, kita mohon pada Tuhan untuk mohon belas kasihan, mohon anugerah. Dalam kesusahan mereka tidak tahu apa yang tidak dimengerti, banyak pertanyaan, tapi kita berdoa pada Tuhan, anugerah Tuhan ada pada kita. Kita berdoa, kita berseru pada Tuhan untuk mereka, sehingga anugerah Tuhan datang, kekuatan Tuhan datang, dan pilihan Tuhan datang, agar kita mengerti pada Allah. Kalau di sampingmu orang ada saudara saya atau keluarga ya dalam kesusahan, atau dirimu sendiri dalam kesusahan, kita berdoa untuk orang-orang ini, mohon pada Tuhan, anugerah Tuhan, bukan dengan berusaha untuk mendapatkan belas kasih Tuhan, tetapi kita mohon kasih karunia Tuhan untuk melihat kita. Tuhan, Engkau melihat kami, berbelas kasihan pada kami, dan doa-doa kami Engkau berkenan. Mohon Tuhan Engkau menolong kami setiap orang di dalam kesusahan kami. Kami tidak dengan kepahitan, tetapi sungguh kami bersandar pada Engkau. Engkau Allah yang Maha Kuasa, segala kekuasaan ada di dalam Engkau. Kami hanya memohon belas kasihan. Kita bersama berdoa pada orang-orang di sekitar kita dan mengalami Allah bukan dengan kelakuan, dengan akal buta untuk keluar dari masa, tetapi kasih karunia, belas kasihan Allah. Dia Allah yang penuh dengan kasih. Dengan kasih Dia merangkul dan menopang kita, sehingga kita bisa keluar dari kesusahan ini. Tuhan, kami berharap kepada Engkau agar kami semua orang di dalam kasih-Mu mendapat kekuatan, dan kami kembali untuk mengenal Engkau bukan dengan cara manusia. Kami bukan dengan mendengar perkataan manusia, tetapi kami dengan sesungguh hati berharap kepada Engkau dan percaya kepada Engkau. Tuhan, dari hati sanubari menampung anugerah-Mu, dan setiap hari kami hidup dalam kasih karunia-Mu dan selalu dalam bersyukur. Dengan demikian sukacita akan terus memenuhi kami. Tuhan, lepaskan segala penderitaan dalam kami, sehingga kami keluar dari kesulitan kami, sebab kami punya Allah dan juga punya kasih orang sekitar kami. Tuhan, kami berterima kasih. Haleluya. Dosa dalam penghakiman di tengah-tengah itu masih ada sempurna, saleh, jujur, takut akan Allah. Bukan dosa itu sebabkan pembalasan penghakiman. Setiap orang menghadapi penghakim belum tentu karena dosa. Seperti Ayub, dia orang yang saleh dan jujur. Manusia melihat pasti itu dosa, tetapi Allah melihat bukan dengan demikian. Ia melihat. Jadi bukan satu dua saat pemisahan,
bukan karena ada dosa jadi ada penghakiman, bukan karena benar atau salah. Dia menghadapi penghakiman karena dia bersalah. Mungkin karena Saleh mungkin menghadapi serangan dari musuh. Jadi pada saat sahabatnya melihat dia demikian, maka sahabatnya dia akan menjadi malaikatnya setan untuk mendorong Ayub dengan pembicaraan mereka sehingga dia meninggalkan kebenaran, agar dia dalam kesalehannya seluruh terjatuh, agar dia jangan lagi takut kepada Allah. Kamu tidak sanggup, masa lalumu itu adalah munafik. Dia menjadi malaikatnya setan, jadi kita bangkit. Jangan punya pikiran yang demikian, kita pejamkan mata. Tuhan, berilah kami punya konsep seperti Allah, agar konsep ini dewasa, bukan dengan memisahkan. Seperti seorang dia telat datang sel group, telat dalam pelayanan, kita akan mudah merasa dia tidak menghargai pelayanan ini, sikapnya bermasalah, wataknya bermasalah. Sesungguhnya dia telat disebabkan banyak alasan yang tidak kita ketahui. Kita berdiri di pihak manusia, kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui hal teologi kita sangat terbatas, kelakuan kita terbatas, pikiran kita terbatas, yang kita ketahui juga sangat-sangat terbatas. Agar kita terhadap sahabat kita punya iman, punya kepercayaan, walaupun dia telat, pasti ada alasan, tapi belum tentu apa yang aku ketahui, dan juga bukan masalah perorangan. Mungkin dia melakukan hal yang sangat penting, yang tidak kita tahu. Kita jangan begitu cepat menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain. Kita terlebih dahulu mengerti, mendukung, menanti, ada kasih. Tuhan, berilah pada kami, kepada sahabat kami, punya kasih karunia yang demikian, dan juga kami terhadap diri kami sendiri pun punya kasih karunia ini. Dan terus merendahkan diri. Tahu, Tuhan, Engkaulah Allah. Aku hanyalah manusia yang sangat lemah. Aku tidak mau menjadi orang yang menghakimi orang lain. Berilah saudara-saudari kami lebih banyak lagi untuk dapat menerima Bapa Surgawi, berilah kerendahan hati ini, penerimaan ini, kebaikan ini, berdoa kepada kami semua, agar kami di dalam kami penuh dengan kasih, punya kindness. Berilah kepada kami, berkatilah kami, tolonglah kami, bentuklah pohon kehidupan kami ini. Berkatilah kami setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.